Petisi menolak pemindahan ibu kota negara yang digagas 45 tokoh menjadi perhatian sejumlah pihak. Petisi yang telah diteken lebih dari 21.000 orang itu dinilai DPR sebagai tolak ukur suara rakyat. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur terus menjadi sorotan. Sejumlah tokoh yang terdiri dari cendekiawan Muslim, purnawirawan TNI, dan ekonom menggagas petisi penolakan ibu kota negara pindah ke Kalimantan. Petisi yang diinisiasi 45 tokoh itu diberi judul Pak Presiden 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota negara. Hingga saat ini petisi telah diteken lebih dari 20.000 orang. Salah satu penggagas petisi Azumardi Azra menerangkan, petisi tersebut merupakan bentuk keprihatinan kondisi negara yang masih dipukul pandemi. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad turut merespons petisi yang mendesak pemerintah membatalkan rencana pemindahan ibu kota negara. Menurut Dasko, baik secara langsung maupun daring, kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi. Sementara inisiator petisi menilai antusiasme masyarakat dalam penandatanganan petisi menandakan Undang-Undang IKN yang menjadi landasan hukum pembangunan ibu kota baru cacat aspirasi publik. Kita diskusikan persoalan ini dengan tenaga ahli utama KSP Ade Irfan Pulungan dan Koordinator Poros Nasional Kedaulatan Negara Marwan Batubara. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Malam Mas Abraham. Ya, saya malam Pak Marwan. Bang Marwan terlebih dahulu. Bang Marwan, kalau kita melihat petisi yang digulirkan ini eskalasinya jelas terlihat. Saya kurang tahu malam ini apakah menyentuh angka lebih dari 22.000 karena pagi tadi sudah ada 21.000. Tapi yang menarik adalah bahwa ini disebutkan menjadi tolak ukur suara dan aspirasi rakyat. Agak klise saya tangkap karena Undang-Undang IKN ini kan disahkan oleh DPR. Bagaimana Anda menilainya? Ya, justru di samping ada petisi yang digagas oleh 45 tokoh itu karena memang punya alasan dan justifikasi yang relevan dan objektif. Sebetulnya kita juga punya alasan kuat untuk membuat atau meminta kepada MK untuk membatalkan undang-undang tersebut. Jadi silakan, sudah dibahas, sudah disahkan oleh pemerintah dan DPR. Tapi ya kalau secara proses atau prosedur pembentukan undang-undang IKN itu melanggar konstitusi dan kaidah-kaidah yang berlaku, maka itu wajib batal. Karena itulah kita sudah mengajukan permohonan uji formil, uji terhadap layak atau benar tidaknya prosedur proses yang dilakukan pemerintah dan DPR, sehingga itu layak pula untuk diimplementasikan. Nah, faktanya kita punya banyak alasan yang menunjukkan bahwa proses itu dilanggar. Sampai di sana yang saya tangkap berarti ada 2 poin. Dalam petisinya kan bahwa belum waktunya memindahkan ibu kota negara karena situasinya sedang genting pandemi COVID-19. Artinya bisa dipikirkan ulang kapan waktunya. Atau yang kedua, secara prosedural ini cacat formil. Yang mana menurut Anda yang memang sepatutnya paling dipertimbangkan? Kalau kita bicara bagaimana MK mengambil keputusan, maka uji formil itu didahulukan dibanding uji material. Karena itu kita sebetulnya melihat ini dua-duanya bermasalah. Ya, secara prosedural bermasalah, tapi juga secara faktual bicara tentang keuangan negara itu juga bermasalah. Sehingga kalau kita merujuk misalnya kepada alasan-alasan, ada 5 alasan yang kita kemukakan waktu mengajukan uji formil, di antaranya itu adalah proses yang tidak memperhitungkan misalnya perencanaan yang berkesinambungan. Ya. Kalau ingin menetapkan undang-undang, maka merujuk kepada perencanaan yang jelas. Di sana ada perencanaan jangka panjang, ada perencanaan jangka menengah, kemudian ada perencanaan pembangunan nasional nomor 25 2004. Nah, dari semua itu ternyata memang tidak ada rencana untuk membangun IKN itu dalam 3
dasar hukum tadi, sehingga kalau kita lihat nih, sebentar sedikit saya mau menguraikan kenapa ini sangat relevan untuk dipersoalkan adalah karena rujukan perencanaannya tidak mengikuti aturan yang berlaku, maka proses untuk penganggarannya pun bermasalah. Ya, awalnya disebutkan anggaran dari APBN 19%, belakangan disebutkan 53%, ya. Belakangan terus bertambah jumlahnya. Ya, bertambah, lalu APBN-nya juga bertambah, sementara APBN itu didapat dari hutang dalam kondisi kita hutang sangat besar, defisit 800 triliun, orang butuh makan, orang butuh pengobatan misalnya, tapi yang mau dibangun ibu kota. Pak Marwan, saya menangkap poin Anda. Harusnya ada skala prioritas untuk menggunakan anggaran di masa pandemi seperti ini. Saya ke Bang Ade. Bang Ade Irfan, kalau disebutkan soal legitimasi yang bermasalah, bukan hanya secara material tadi, itu dari suara mereka yang menolak di change.org, tapi juga soal formil tadi, prosedural untuk membentuk undang-undangnya. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, Mas Abraham, kalau dicari kesalahan-kesalahan tentu pasti banyak. Itu mungkin bisa bertruk-truk alasan-alasan yang disampaikan oleh teman-teman Bang Marwan ini, ya, dari Sabang sampai Merauke pun juga kalau dicari kesalahan pasti banyak sekali kesalahan. Tapi saya pikir kita jangan melihat sesuatu itu dengan perbedaan, tapi kita harus melihatnya itu dengan kacamata sudut pandang ini adalah untuk kepentingan kita bersama, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu dan bukan untuk kepentingan pemerintah hari ini. Membangun ibu kota baru itu seperti yang kita ketahui adalah Bang Ade, mohon maaf, mengapa kepentingan ini harus ditempatkan di atas prioritas kebijakan lainnya yang harusnya harapannya diarahkan pada penanganan pandemi? Misalnya pengelolaan anggaran yang seharusnya lebih banyak ke sana justru akan tergerus ke ibu kota negara yang baru. Nah, saya mencoba menyampaikan kepada kita semua, ya, Jakarta sebagai ibu kota hari ini kan sudah sangat luar biasa menampung beban, ya. Kita ketahui bersama hari ini di Jakarta kita dihadapkan dengan persoalan yang setiap harinya di depan mata kita banjir dan kemacetan. Belum lagi dalam beberapa waktu dekat ini, kita sudah berapa kali mengalami gempa. Nah, ini kan artinya harus sudah kita perhitungkan dan harus kita pikirkan beban yang terlalu besar di Jakarta ini, ya, yang menampung dari segi pembangunannya, dari segi populasinya itu sudah semakin kredit. Nah, inilah pemikiran kenapa ibu kota itu harus dipindah dengan segera. Wacana perpindahan ibu kota ini kan sudah lama, sejak Presiden Soekarno. Ya, berapa presiden sudah mewacanakan itu. Oke, soal momentum bahwa kita sedang di tengah pandemi COVID-19. Saya menganalogikan gini, kami itu sering diskusi gitu. Kita menganalogikan gini, kita punya keluarga, punya anak yang lagi sakit. Oke, dia lagi sakit. Apakah kita hanya berpikir untuk kesehatannya? Kenapa kita tidak berpikir bagaimana nanti setelah dia sehat, bagaimana masa depannya, pendidikannya dan lain sebagainya. Itu kan juga harus kita siapkan. Nah, dana alokasi kita, apakah kita misalnya di keluarga kita harus keluarkan semua untuk kebutuhan kesehatannya. Ya kan, kita juga harus berpikir, harus bisa menyiasati untuk kepentingan hidupnya ke depan. Nah, begitu juga misalnya pada masa hari ini. Oke, kita hari dalam kondisi masa pandemi, ya kan. Tapi kita juga harus berpikir bagaimana bisa mengalokasikan dana-dana yang ada untuk kita berpikir maju ke depan untuk pembangunan ibu kota baru ini. Yang kita langsung hanya melihat dari titik yang lemah saja. Gitu. Ya, tanggapan Anda, Pak Marwan? Ya, kita bicara soal defisit tahun ini 800 triliun dan ada sudah peringatan dari IMF supaya BI itu tidak lagi cetak uang untuk menutup defisit itu. Artinya
tahun depan, tahun ini saja, jangankan tahun depan, itu defisit itu tidak akan tertutup. Karena apa? Karena kalau peringatan dari IMF itu dilanggar, maka akibat buruknya itu akan kita nikmati nanti ya. Kita nikmati dalam bentuk inflasi yang sangat tinggi. Artinya apa? Kalau Anda tidak bisa cetak uang, bicara kebutuhan pokok daerah, transfer ke daerah itu akan bermasalah. Ya, jadi ini bisa menjadi masalah besar bagi daerah karena tidak ada uang untuk membayar kebutuhan mereka yang pokok. Karena itu, sudahlah ini banyak hutang, lalu ada defisit yang tidak bisa ditutup dengan cetak uang oleh BI, Anda masih memaksakan membangun ibu kota baru yang tidak dibutuhkan sangat mendesak. Tadi kalau bicara banjir ya, barusan 2 kali kita dengar cerita atau kita lihat di TV, termasuk ANN juga, ini juga menyiarkan, yang di tempat yang akan jadi ibu kota itu banjir. Oke, itu satu dan lain hal pertimbangannya. Kita akan berbagi waktu singkat saja, Bang Ade Irfan. Apa yang Anda ingin tanggapi? Ya, kalau kita bersikap pesimis, tentu tadi itu kita akan mencari kesalahan-kesalahan. Tapi kalau kita bersikap optimis dengan semangat yang tinggi, ya tentu kita berpikir maju, jangan berpikir lagi setback ke belakang. Ini banyak defisit anggaran, hutang apa sana sini. Tapi kita harus berpikir, Bang Marwan dari Sumatera Utara, ya dari kampung halaman, kita pergi ke Jakarta, tentu kita punya optimis, kita bisa hidup mengarungi pulau-pulau dan kita bisa sukses di Jakarta. Itulah semangat optimis. Nah, begitu juga kita harus membangun ibu kota Nusantara ini. Kita harus semangat optimis. Ya. Republik ini itu banyak sumber daya alamnya yang limpah ruah. Kenapa nggak kita bisa memanfaatkan? Sekarang hari ini Presiden Jokowi memanfaatkan sumber daya alam kita. Tidak lagi bisa kita itu dijajah sumber daya alam kita. Kita ingin memperdayakan sumber daya alam kita. Dengan cara-cara begitulah, ya keuangan negara kita, insya Allah ke depannya akan lebih baik lagi pengelolaan sumber-sumber daya alam kita. Nah, itulah menjadi kebutuhan-kebutuhan kita ke depan untuk bagaimana bisa membangun ibu kota Nusantara ini. Ya, kita tunggu tindak lanjutnya nanti ya. Terima kasih atas waktu Anda berdua, Bapak. Sayang sekali waktu kita terbatas. Sedikit saya menambahkan bahwa kita melakukan apa yang sedang kita perjuangkan saat ini itu dijamin oleh undang-undang. Jadi semuanya harus based on constitution ya. Itu yang harus kita tunggu nanti seperti apa bisa pemerintah itu mengatakan ayo kerja sama-sama, tidak bisa hanya begitu tanpa mendengar partisipasi publik kita karena menghargai, kita punya hak. Kita dan itu dijamin oleh undang-undang. Ya, jadi bukan karena kita ini mentang-mentang tidak, tapi ada dasarnya yang dijamin undang-undang untuk kita lain kesempatan kita akan berdiskusi, Bapak. Sangat disayangkan waktu kita sudah habis. Terima kasih Pak Ade Irfan, terima kasih Pak Marwan Batubara. Masih langka puluhan warga di Sumatera Utara berebut minyak goreng murah. Saat lagi informasinya untuk Anda.